Jadi kalau tidak sepakat dengan keputusan menteri, jadi diturunkan. Jadi ditata usahakan, diadministratifkan, karena itu adalah petunjuk teknis administratif sifatnya. Maka kemudian sebetulnya kalau hemat saya, Gus Yakut ini clear, tidak ada masalah. Clear, diuji seperti apapun. Maka kemudian ketika ada politisasi kepada Gus Yakut yang berorientasi kepada kriminalisasi akhirnya, maka yang harus direkomendasi bubarkan KPK karena sudah tidak profesional dalam pengelolaan pengaturan itu, gitu loh. Jadi itu yang saya inginkan. Apa? Ada konflik kepentingan di sana. Kalau konflik kepentingan ini tidak diurai, negara yang semestinya mampu melindungi tatanan kerakyatan ini ya hanya pesanan-pesanan, maka moral sudah tidak ada. Maka diskusi ini harus real. Apa yang harus dilakukan oleh kita untuk menghadang gerakan kriminalisasi terhadap Gus Yakut? Apakah kemudian kita mau pra-peradilan dengan argumentasi hukum kita, atau kita buat judul baru perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPK, kita uji? Karena pengadilan tidak boleh menolak, uji dulu. Urusan menolak dan tidak urusan belakang, tapi fakta persidangan kita buktikan. Itu. Maka kemudian diskusi itu harus konkret dan real. Kalau ini kita harus begini terus cuap-cuap, sedangkan di sisi yang lain mereka melakukan expand, sudah kita. Makanya saya datang itu karena terpanggilnya jiwa saya. Di sini dia terus. Jadi itu. Karena saya apapun, saya terikat batiniah saya sebagai keluarga besar PNI, sebagai keluarga besar Ansor. Dibenci atau tidak, orang lain benar, saya akan junjung karena benarnya. Anak saya salah, saya tempelin karena salahnya. Jadi ini bukan kemudian kita membabi buta. Artinya bagi saya, KPK pada hari ini sudah dijadikan alat untuk mempolitisasi, endingnya mengkriminalisasi seorang yang mana orang itu jelas-jelas mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan yang sangat luar biasa. Tidak bisa digeneralisasi begitu aja. Jadi itu, Pak Dr. Baik, Mas Budi, ini sebetulnya sama.